Shalom, berjumpa kita sekali lagi pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada malam hari ini saya akan memimpin komsel kita. Oke, sebelum kita memulakan komsel kita, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, oh keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Oh kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, oh pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yesus. Oh, kami berkumpul satu suara, kami bersorak, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kan kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, Yesus, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selamanya. Oh, Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik
jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom, salam damai dan kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur karena kita dapat bersama-sama sekali lagi di dalam persekutuan ataupun kebaktian Komsel Eklesia pada malam hari ini. Nah, sebelum membacakan firman Tuhan atau membawa kita di dalam perkongsian firman Tuhan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang ada. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan penyertaan pemeliharaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami sepanjang hari ini sehingga pada saat ketika ini. Bapa Tuhan, sebentar kami akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan lewat persekutuan Komsel Eklesia secara rekaman ini. Kami serahkan masa dan tempat ini, waktu ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin dan juga menyertai kami agar kami dapat belajar dan juga dapat memahami maksud firman Tuhan ini yang ingin Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami, dan kami mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-harian agar kami tidak tersesat dan leka dengan kehidupan-kehidupan yang ada di dunia ini ya Tuhan, tapi selalu menyadari bahwa Engkau lah yang terutama dari segala sesuatu yang kami ada di dunia ini. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Saya sendiri yang akan berfungsi atau membaca firman pada malam hari ini. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati saya agar saya dapat menyampaikan sesuai kehendak-Mu Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan yang berbicara dan memakai saya sebagai alat Tuhan untuk
berkongsi dan menyampaikan berkat firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang lain. Berkati saya terlebih dahulu Tuhan, pakailah saya sesuai kehendak-Mu, berkati lidah, pemikiran, hati saya Tuhan, agar saya saat saya menyampaikan semua ini, semuanya adalah kehendak Tuhan dan bukannya kehendak saya sendiri. Pada syurga terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan bersyukur, amin. Oke, mari kita sama-sama membuka di dalam buku doa dan puasa 40 hari pada hari yang ke-35 yang terdapat di dalam 56 dan 57. Saya akan membaca terus melalui buku ini. Mungkin kita semua telah membaca dan mengikuti hari yang ke-35 pada hari ini. Namun pun demikian, saya mahu berkongsi bersama-sama dengan kita pada malam hari ini melalui buku ini. Oke. Nah, mari kita sama-sama membaca terlebih dahulu ayat yang terdapat dalam Wahyu 3 ayat 14 hingga 22 yang terdapat di dalam buku doa dan puasa hari yang ke-35. Oke. Terus saya akan membacakan di dalam Alkitab versi bahasa Melayu bertajuk Surat kepada Jemaat di Laodikia. Oke. Begitu saya akan membawa kita membaca di dalam buku ini. Dan mari kita sama-sama. Wahyu 3 ayat 14 hingga 22. 14. Kepada malaikat jemaat di Laodikia tulislah begini. Inilah pesan dari Sang Amin, saksi yang setia dan benar, sumber segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ayat 15. Aku tahu apa yang kalian lakukan. Aku tahu kalian tidak dingin dan tidak juga panas. Seharusnya kalian salah satunya. 16. Tetapi kalian suam-suam kuku. Panas tidak, dingin pun tidak. Itu sebabnya kalian akan kumuntahkan keluar dari dalam mulutku. Tetapi kalian berkata, kami kaya dan serba cukup. Kami tidak kekurangan apa-apa, tetapi kalian tidak tahu betapa melarat dan betapa menyedihkan keadaanmu. Kalian miskin, telanjang dan buta. Sebab itu aku menasihati kalian supaya membeli daripada emas, yaitu emas yang murni, supaya kalian menjadi kaya. Belilah juga pakaian putih daripadaku, supaya kalian berpakaian dan menutupi keadaan kalian yang telanjang dan memalukan. Dan belilah pula obat untuk dioles di matamu, supaya kalian dapat melihat. Orang-orang yang kukasihi, mereka lah yang kutegur dan kucambuk. Karena itu hendaklah kalian bersemangat dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama-sama dia dan ia akan makan bersama-sama aku. Mereka yang menang akan kuizinkan duduk di atas takhtaku bersamaku, sama seperti aku sendiri pun sudah menang dan sekarang duduk bersama Bapakku di takhtanya. Dan ayat yang terakhir, barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaat-jemaatnya. Nah, di dalam pembacaan kita pada hari ini, sebelum saya beralih kepada tajuk pembacaan kita pada hari yang ke-35, dalam pembacaan kita hari ini, sini jelas menyatakan bahwa semua ini adalah surat yang disampaikan malaikat kepada jemaat di Laodikia. Dan kita juga tahu bahwa banyak hal-hal, saya secara pribadi banyak perkara dan hal-hal yang menegur saya di dalam pembacaan ini. Dan itu sangat memberkati saya secara pribadi. Dan saya mahu memberitahu kita bahwa kehidupan kita di dunia ini bukanlah tentang
kekayaan ataupun harta benda semata-mata. Tapi untuk tinggal di dunia ini, kita memerlukan sebuah sokongan untuk meneruskan kehidupan. Maksudnya di sini kita harus hidup seperti kehidupan manusia di muka bumi. Kita perlu menyediakan segala sesuatu untuk kestabilan kehidupan kita, dan juga kita harus berusaha untuk mendapatkan segala sesuatu untuk kelangsungan hidup kita. Namun demikian, kita harus ingat bahwa kehidupan kita ini bukanlah harta benda semata-mata ataupun kekayaan semata-mata, tetapi hidup yang utama kita adalah hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oke? Jika kita melihat di dalam pembacaan kita pada sebentar tadi yang terdapat di dalam Wahyu 3 ayat 14 hingga 22, banyak hal-hal yang mengingatkan kita di mana apa yang kita lakukan di dunia ini semua itu diketahui oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi pun. Dalam ayat 15 berkata, "Aku tahu apa yang kalian lakukan." Nah, di sini menjelaskan bahwa tidak ada satupun hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin secara manusiawi hal itu kita rahasiakan dan orang tidak melihat. Tapi ingat bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan berkuasa, dan tidak ada satu perkara pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Baik perbuatan kita secara luar maupun perbuatan kita atau niat kita yang ada di dalam hati, semua itu Tuhan tahu. Karena Dialah yang menenun kita, dan Dia jugalah yang menciptakan manusia, maka Dia tahu akan segala sesuatu yang kita lakukan. Dan tidak ada satu hal yang tersembunyi. Meskipun itu kita tidak luahkan di hati kita, tapi Tuhan tahu apa maksud dan hati kita. Nah, aku tahu kalian tidak dingin dan juga tidak panas. Seharusnya kalian salah satunya. Maksudnya di sini kita adalah salah satu di antara dingin dan tidak juga panas. Kita tidak boleh menjadi kedua-duanya. Kita harus menjadi salah satu, yaitu dalam kepada si dingin ataupun juga panas begitu. Jadi seperti firman Tuhan pernah berkata, kita tidak boleh menjadi hamba kepada dua tuan. Kita kena memilih salah satu tuan kita. Karena jika kita punya dua tuan, itu akan kita sulit untuk menjadi setia kepada kedua-dua tuan tersebut. Maka dengan itu kita kena pilih menjadi dua keadaan, yaitu dingin atau tidak panas. Kita tidak boleh mengambil kedua-duanya sekali. Dalam ayat 16, "Tetapi kalian suam-suam kuku, panas tidak, dingin pun tidak. Itu sebabnya kalian akan kumuntahkan keluar dari mulutku." Nah, di sini manusia cenderung bersikap suam-suam kuku. Saya secara pribadi kadang-kadang bersikap demikian. Saya tidak malu menyatakan bahwa ada waktunya saya bersikap suam-suam kuku di hadapan Tuhan. Namun saya bersyukur karena Roh Kudus Tuhan selalu menegur dan memperingatkan saya untuk berusaha berubah agar saya menjadi orang yang benar-benar serius. Namun tidak saya nafikan, kadangkala saya terkandas ataupun tergelincir dari laluan. Kadangkala saya
cenderung mengikuti kata hati sendiri sehingga saya sepertinya suam-suam kuku begitu. Nah, ini adalah sangat tidak baik dan tidak wajar lah. Maka saya mendorong kita bersama-sama, saya secara pribadi, untuk serius dan tidak menjadi seorang pribadi yang hidup di dalam keadaan suam-suam kuku. Mau buat, mau tidak. Dalam soal kehidupan rohani kita haruslah atau pelayanan, kita haruslah bersikap serius dan tidak sambil lewat ataupun suam-suam kuku. Hal ini saya tujukan kepada diri saya secara pribadi dan teguran untuk diri saya secara pribadi, karena meskipun sehingga saat ini saya mengakui bahwa ada waktu dan masa saya masih di dalam keadaan suam-suam kuku, tapi saya bersyukur karena saya punya Tuhan dan Roh Kudus Tuhan selalu menegur saya dan memperingatkan saya untuk menjadi pribadi yang serius. Karena waktu Tuhan kita tidak tahu bila Dia akan datang, dan kita harus siap untuk hal tersebut. Dan waktu kedatangannya kita tidak boleh lagi atau tidak boleh dalam sikap suam-suam kuku, karena seperti yang dinyatakannya, kalian akan kumuntahkan keluar dari dalam mulutku. Nah, maksudnya kalau kita masih dalam kehidupan suam-suam kuku, kita akan ketinggalan. Kita tidak dapat mengejar mahkota kehidupan kekal yang disediakan Tuhan, karena kita tidak serius dan tidak sungguh-sungguh untuk hidup di dalam kehidupan bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Oke, yang dalam ayat yang ke-17, kalian berkata, kami kaya dan serba cukup, kami tidak kekurangan apa-apa. Tetapi kalian tidak tahu betapa melarat dan betapa menyedihkan keadaanmu. Kalian miskin, telanjang, dan buta. Oke, ini menggambarkan kehidupan dan kehidupan rohani kita. Mungkin secara lahir ya, atau secara manusiawi, kita melihat hidup kita serba lengkap, segala sesuatu kita ada. Tapi pernahkah kita menyelidiki kehidupan dan juga iman kita? Apakah kita sudah benar-benar taat? Apakah kita sudah benar-benar cukup bekalan, ataupun apakah kita benar-benar sudah seperti yang Tuhan kehendaki? Sekali lagi saya mengakui bahwa saya dalam proses, saya sedang belajar di dalam keadaan ini. Maka itu saya sangat tertegur dengan ayat yang terdapat di dalam 17 hingga 19 ini. 17 hingga 18, yaitu jika kita membaca sekali lagi di dalam versi bahasa Melayu, ayat di 17, kamu berkata kami kaya dan serba cukup, kami tidak kekurangan sesuatu pun, tetapi kamu tidak tahu bahwa kamu sangat melarat dan keadaan kamu sangat menyedihkan. Kamu miskin, telanjang, dan buta. Oleh itu aku menasihati kamu, belilah emas daripada aku, belilah emas tulin supaya kamu menjadi kaya, belilah pakaian putih juga supaya kamu berpakaian dan menutupi keadaan kamu yang telanjang serta memalukan itu, belilah obat juga untuk mata kamu supaya boleh melihat. Nah, di sini jika kita berpikiran atau memikir secara pemikiran manusiawi, kita cenderung melihat apa yang kita ada itu adalah kekayaan kita ataupun harta. Kita tidak memerlukan segala sesuatu. Tapi tahukah kita semua bahwa apa yang lebih penting adalah kaya kehidupan dan iman rohani kita? Saya suka akan ayat ini, saya tertegur dan saya mengakui bahwa saya saya sedang berusaha, saya masih lagi dalam berusaha, dan saya suka dengan setiap teguran-teguran yang menegur saya secara pribadi, secara terus-menerus. Kadangkala saya leka, saya lupa bahwa di sebalik ataupun segala sesuatu yang saya ada itu adalah
pemberian dari Tuhan. Siapa saya? Tuhan yang menciptakan saya, Tuhan yang menjadikan saya, Tuhan yang memberikan nafas hidup sehingga pada saat ketika ini, maka saya tidak pantas untuk menyatakan bahwa saya punya segala-galanya hanya karena saya melihat apa yang ada di sekeliling saya, selesa dengan keadaan ini. Namun begitu saya bersyukur karena Tuhan yang menyediakan semua ini sehingga saya berasa selesa. Kembali ucapan syukur saya kepada Tuhan karena Dia sangat baik dan Dia selalu memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Dan saya mau mengajak kita semua untuk melihat dari sisi kehidupan rohani kita. Kita seharusnya kaya dalam kehidupan rohani dan iman kita. Saya tidak menunjukkan hal ini kepada siapa-siapa, tapi ini adalah teguran buat saya sendiri. Dan saya sangat senang jika kita juga bersama-sama tertegur di dalam ayat tersebut. Kita jangan melihat harta benda ataupun kehidupan di dunia ini sebagai suatu kekayaan atau keselesaan kita, karena apa yang ada di dunia ini adalah sementara, dan apa yang lebih penting adalah kehidupan rohani kita. Jika kita dapat mengikuti kehendak Tuhan, firman Tuhan, menjalani kehidupan secara kehendak Tuhan, kita kaya. Itu yang sebenarnya, kita kaya di dalam kehidupan rohani kita. Yang di dunia ini adalah sementara. Di dunia ini adalah kehidupan sementara kita. Dan apa yang kita ada di dunia ini tidak akan kekal lama. Sama ada itu apa yang ada itu akan meninggalkan kita, atau kita akan meninggalkan hal-hal tersebut saat Tuhan memanggil kita. Nah, jika kita berasa tidak kekurangan apapun, karena Tuhan yang mencukupkan kita. Jika kita berasa cukup, itu juga semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Tidak ada satu pun yang terjadi di dalam hidup kita ini tanpa seizinnya Tuhan. Ya Tuhan, kenapa? Tapi jika kita berpikir bahwa saya berusaha untuk mendapatkan itu, saya sudah bekerja keras untuk mendapatkan apa yang ada di hadapan saya. Tapi ingat, siapa yang memberi kita kekuatan? Siapa yang membangunkan kita dari tidur sehingga kita dapat bekerja, sehingga kita dapat berusaha sehari lagi untuk mendapatkan hasil dan kekayaan ataupun keselesaan yang kita ada, sehingga pada saat ketika ini semua adalah berkat dari Tuhan. Jika bukan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Namun begitu, jika kita punya masalah juga, kita jangan terus menyalahkan Tuhan. Karena di dalam setiap persoalan hidup atau masalah itu kadangkala mengajar kita dan memberi menajamkan iman kita. Tuhan mahu kita datang kepada Tuhan untuk terus kuat, yakin bahwa di setiap masalah, di setiap kehidupan kita, baik senang, baik suka, Tuhan Yesus, Bapa kita di surga, selalu bersama-sama kita. Meski kita sendiri, meski satu masa nanti orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita akan meninggalkan kita, tapi kita ada satu pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita di dalam kehidupan kita sehari-harian, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar bersyukur, belajar berterima kasih dalam apapun yang kita ada. Oke, seterusnya dalam ayat 18, oleh itu aku menasihati kamu, belilah emas daripada aku, belilah emas tulin supaya kamu menjadi kaya. Oke, belilah emas daripada aku. Maksudnya di sini emas adalah firman Tuhan, kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Inilah yang sebenar-benarnya yang tulin di dalam kehidupan kita. Bila kita mengikuti kehendak Tuhan, semua akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Dan meski mungkin kehidupan kita tidaklah digelar seorang macam seorang orang yang kaya, namun bila kita menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, ini adalah seperti emas yang berharga.
apa yang ada di dalam Alkitab ini sebenarnya sangat-sangat memberkati, lebih berharga daripada emas yang ada dijual di kedai sana, ataupun apa-apa saja yang mahal yang ada dijual di sana. Karena inilah jaminan hidup kita yang sesungguhnya. Inilah yang akan memberi kita kehidupan yang kekal bila kita mengikuti dan menjalani kehidupan dengan Tuhan. Hubungan intim kita dengan Tuhan, doa kita, penyertaan Tuhan setiap hari. Sekali lagi saya mengingatkan kita bahwa ini teguran untuk diri saya sendiri. Sebab itu pada malam hari ini saya mau berkongsi bersama-sama dengan kita semua agar kita bersama-sama diberkati Tuhan. Dan belilah juga kamu juga belilah pakaian putih juga supaya kamu berpakaian dan menutupi keadaan itu. Maksudnya sucikan hati kita, sucikan jiwa kita. Jangan kita melihat sisi positif. Kita benamkan hati yang hitam, kita gantikan dengan hati yang suci, bersih, sesuai dengan pemikiran positif kita, agar kita melihat segala hal adalah baik, segala hal positif, dan kita tidak punya waktu untuk bersaing, untuk mengatakan kehidupan orang lain, untuk bercakap tentang kehidupan orang lain. Oke. Dan belilah obat juga, maksudnya di sini belilah obat juga untuk mata kamu supaya boleh melihat. Nah, sekali lagi saya nyatakan mata kita berbalik kepada Tuhan. Kita melihat, kita berpikir cara firman Tuhan agar kita dapat melihat orang di sekeliling kita dengan cara pandang Tuhan. Tidak terburu-buru menilai dan menghakimi kehidupan orang lain sesuai dengan pemikiran kita. Tapi kita melihat orang lain, kenapa dia begitu, tidak terburu-buru mengata orang lain atau sebaliknya. Nah, itu adalah teguran buat saya sendiri. Seterusnya kita kepada ayat ke-19. Orang yang kukasihi, mereka lah yang kutegur dan kucambuk. Karena itu hendaklah kalian bersemangat dan bertobatlah dari dosa-dosamu. Oke. Ayat 19 nyata di sini. Orang-orang yang Tuhan kasihi itu akan mengalami pelbagai-bagai masalah hidup. Tuhan tidak mengatakan bahwa jika kamu mengikuti saya, kamu akan tenang-tenang saja. Tidak. Tapi di sini, dalam ayat 19 Tuhan mengatakan, orang-orang yang kukasihi, mereka lah yang kutegur. Dengan cara Tuhan, dia akan tegur kita. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan. Sama ada itu sakit, kita harus melewati berhari-hari, berlama-lama. Sampai kita sakit, sampai ada masa kita tidak mampu lagi. Tapi esok kita bangkit lagi, karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Kita ingat akan hal ini dalam ayat 19. Aku dalam versi bahasa Melayu mengatakan, aku menegur dan menghukum orang yang aku kasihi. Kenapa Tuhan mengasihi kita tapi dia menghukum kita? Kenapa? Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan mengasihi kita, dia mengajar kita macam mana orang tua mengajar anak-anak dia supaya menjadi seorang dewasa. Dia akan menunjuk jalan yang ini. Dia tidak akan jika kehidupan kita baik-baik saja, iman kita tidak akan bertumbuh. Dan kita tidak akan belajar sesuatu dari kehidupan kita. Tuhan sendiri untuk menebus dosa-dosa kita, dia sanggup disiksa, dipukul. Nah, karena dia mengasihi kita, dia akan menghukum dan menegur kita dengan caranya. Saya minta maaf jika cara penyampaian saya tidak begitu jelas, tapi kita tahu bahwa kalau kita benar-benar mengasihi orang-orang, contohnya adik-beradik kita yang paling rapat dengan kita, jika dia salah, jika dia tersilap jalan, kita akan menegur dia. Saudara-saudara kita akan tegur dia, kita akan mengingatkan dia. Kadang-kadang macam saya sendiri
adik-adik saya semasa kecil mereka. Saya akan menghukum mereka atas kesalahan yang mereka lakukan. Karena saya tidak mau mereka mengulangi hal yang sama. Saya mau mereka dewasa, saya mau mereka berubah ke arah yang lebih baik dan tidak mengulangi hal yang sama dan kesilapan-kesilapan yang sama. Sebab itulah saya menegur dan mengingatkan mereka dan menghukum mereka agar mereka ingat, oh, jika saya melakukan ini, saya mesti sakit. Dan dia akan ingat hal itu sehingga besar dan berusaha menjadi pribadi yang bertumbuh di dalam kehidupan secara rohani maupun manusiawi dan menjadi orang yang baik. Dan begitu juga Tuhan Yesus, dia menginginkan kita untuk menjadi pribadi yang baik. Bila kita salah, dia akan tegur kita dalam setiap sesuai dengan firman dia. Saya minta maaf karena saya tidak mengingati ayat keberapa. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Nah, jika baik benih yang kita tabur, baik jugalah yang kita tuai. Begitu juga demikian, jika kita salah, Tuhan akan menghukum kita dengan caranya supaya kita tidak akan mengulangi kesilapan yang sama dan terus dewasa di dalam kehidupan rohani khususnya, agar itu terpancar di dalam kehidupan pribadi kita. Oke. Ayat yang ke-20 hingga 22, lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama-sama dia dan ia akan makan bersama-sama aku. Mereka yang menang akan kuizinkan duduk di takhtaku bersamaku, sama seperti aku sendiri pun sudah menang dan sekarang duduk bersama Bapakku di takhtanya. Barang siapa dapat mendengar, hendaklah memperhatikan apa yang dikatakan oleh Roh Allah kepada jemaat-jemaat. Oke? Di sini Tuhan menyatakan bahwa dia sentiasa ada di dalam kehidupan kita. Cuma kita sahaja harus belajar mendengar firman Tuhan. Pintu tidak pernah tertutup. Tuhan sentiasa ada di ambang pintu, mengetuk kita. Maksudnya dengan cara teguran, kadangkala ada waktu, ada masa kita tersedar bahwa Tuhan bersama kita dan ada hal-hal yang menegur kita, mengingatkan kita. Itu semua adalah cara Tuhan mahu kita untuk datang kepada dia saat kita ada masalah, saat kita dalam pergumulan hidup. Datang kepada Tuhan. Tuhan tidak jauh. Tuhan mengetuk pintu hati kita. Cuma terserah kita mau buka hati kita ataupun terus menutup. Tapi saya percaya bahwa semua kita sentiasa mendengar dan peka kepada suara Tuhan, mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, memberi Tuhan campur tangan di dalam segala sesuatu yang kita perbuat. Dan sekali lagi, jika kita terus bersama-sama di dalam kehidupan kita bersama Tuhan, yakinlah bahwa segala sesuatu akan berakhir dengan mahkota kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan, dan kita akan duduk bersama-sama dia di takhtanya. Dan kita harus kuat dan tegar di dalam menjalani hidup ini. Jangan terpuruk kepada masalah, jangan terpuruk kepada keadaan. Dan sekali lagi saya mahu menyatakan bahwa jangan terbuai dengan keselesaan dan kemewahan dunia. Karena apa yang ada di dunia itu tidak akan menjamin kehidupan kita. Jangan terlalu selesa. Apa yang lebih penting adalah kehidupan kita secara intim dengan Tuhan. Nah, sekali lagi saya mahu menyeru kita bersama-sama agar tidak terbuai dengan umpan-umpan ataupun ganjaran-ganjaran yang ada di dunia ini. Karena yang penting, yang kekal, yang tetap terus hidup adalah kehidupan
roh kita, kehidupan rohani kita, dan iman kita. Banyak tawaran-tawaran yang ada di dunia ini, lagi-lagi pada zaman sekarang. Berbagai-bagai perkara dan tawaran-tawaran dunia untuk berusaha menggoncang iman kita, mengalihkan pandangan kita daripada Tuhan kepada hal-hal dunia, mengalihkan kehidupan rohani kita kepada hal-hal dunia. Nah, sekali lagi selalu sedar, selalu minta dan berdoa kepada Tuhan agar kita tidak terleka dan lalai di dalam kehidupan kita. Kadangkala bila saat kita senang, kadangkala saat kita selesai, tidak ada masalah-masalah yang berlaku, kita manusia kerap kali leka dan lupa akan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa kita semua akan selalu di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, sekali lagi, saya mau membacakan di dalam pembacaan doa dan puasa hari yang ke-35, yaitu umpan kekayaan sesuai dengan pembacaan kita tadi. Laodikia ialah sebuah kota yang kaya dengan pengeluaran kain bulu domba, ubat, salap mata, dan merupakan pusat perbankan utama. Kota ini hampir-hampir dimusnahkan oleh satu gempa bumi pada 60 Masehi. Ia sangat kaya, mandiri, dan bangga sehingga ia menolak bantuan dari luar dalam pembangunan semula kotanya. Keamanan mereka adalah pada kekayaan ekonomi mereka, dan ia menjadi sebuah batu sandungan bagi mereka untuk mengajar Tuhan dan bertumbuh di dalam iman mereka. Nah, kita lihat di sini bukan, mereka cenderung kepada kekayaan dan ekonomi negara mereka sehingga mereka menolak segala bantuan. Lebih-lebih lagi mereka leka di dalam mengajar kehidupan dan bertumbuh di dalam iman rohani mereka kepada Tuhan. Dan hal-hal yang terjadi di dalam Laodikia ini menjadi sebuah batu sandungan bagi mereka. Seterusnya, Yesus ada kata amaran untuk warga Kristen kota ini. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Sesuai dalam pembacaan Wahyu 3 ayat 17 hingga 18. Terusnya, kekayaan mampu dan akan memancing kita untuk menjauhkan diri daripada tujuan besar kita sebagai orang percaya. Tidak orang yang memulai dengan tujuan menjadikan uang sebagai satu gangguan atau berhala, namun memiliki harta mempunyai kesan yang menghilangkan kawalan seseorang. Yesus memberi amaran bahwa kita tidak menjadi hamba kepada kedua-dua uang dan Tuhan. Salah satu akan berkuasa. Dalam Matius 6 ayat 24 seperti yang saya katakan tadi bukan. Dan ia adalah sukar untuk orang kaya memasuki kerajaan surga. Matius 19 ayat 23. Yang terakhir, uang ialah satu pemberian daripada Tuhan. Tetapi apabila ia menjadi pusat kehidupan kita, ia menjadi satu gangguan nafsu yang menginginkan lebih banyak lagi, yang menarik kita jauh dari tujuan panggilan utama kita menjadi semua seperti yang Dia inginkan. Uang mula membentuk kita dan memberi kita suatu keamanan dan identiti yang palsu. Oke, pembacaan hari yang ke-35 ini menegur saya secara pribadi, dan saya juga berharap agar semua kita diberkati dalam pembacaan ini. Dan sekali lagi kesimpulannya pada malam hari ini, kita jangan terbuai oleh keenakan-keenakan ataupun umpan-umpan kekayaan yang ada di dunia yang semestinya tidak kekal dan kadangkala hanya memberi kita suatu keamanan dan identiti yang palsu. Mari berbalik kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan agar kita benar-benar mengalami kekayaan yang sesungguhnya, yaitu kaya iman, kaya kehidupan rohani di dalam Tuhan. Perhatikan kehidupan kita secara pribadi, orang-orang di sekeliling kita, keluarga kita. Mari berdoa bersama-sama, saling mendoakan agar kita hidup tekun dan tidak suam-suam kuku di dalam kehidupan rohani kita. Kita tidak selesa dengan keadaan-keadaan yang ada di dunia ini. Kita tidak leka maksudnya, tapi kita bersyukur karena Tuhan sentiasa menyediakan yang terbaik buat kita. Nah, pembacaan kita ataupun renungan firman kita pada malam hari ini sampai di sini. Mari
kita berdoa sebelum mengakhiri, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Terus untuk doa hari ini, berdoa untuk api sang pemurni, untuk membakar umpan kekayaan saat kita bersiap untuk mengatasinya, mencari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, dan terus berdoa untuk Kementerian Hal Ehwal Ekonomi yang berfungsi sebagai agensi pusat yang mengawasi 32 buah agensi khususnya yang terlibat secara langsung dalam pengagihan semula kekayaan untuk membasmi perbezaan dan ketidaksamaan, bahwa ia akan berkesan dalam menarik pelaburan dan perniagaan yang baru yang dapat mengambil manfaat daripada infrastruktur terancang negara dan kumpulan pekerja mahir yang sudah siap sedia. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami naikkan dalam nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami baca sebentar tadi. Bapa, biarlah berbicaralah di dalam setiap pribadi kami, di dalam pemikiran kami ya Tuhan, agar kami selalu ditegur dan tertegur dengan setiap peringatan-peringatan yang Tuhan sampaikan kepada kami lewat dari firman-Mu Tuhan, agar kami tidak leka lebih lagi di dalam kehidupan kami di dunia ini, umpan-umpan kekayaan, umpan-umpan duniawi Tuhan yang coba melalaikan kami. Kami berdoa agar semua itu tidak mengganggu fokus kami untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan rohani kami. Bapa, kami serahkan setiap pribadi kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan terus memimpin dan menyertai kami agar kami tidak lalai dan tidak jatuh di dalam umpan-umpan ataupun godaan-godaan yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk api sang pemurni agar membakar segala umpan-umpan kekayaan saat kami bersiap Tuhan untuk mengatasinya, agar kami sebelum kami mencari hal-hal di dunia, kami terlebih dahulu mencari kerajaan Tuhan, agar hidup kami sentiasa berpusat kepada Kristus dan tidak lalai. Dan kami serahkan semua itu dalam tangan-Mu. Beri kami kekuatan, kemampuan Tuhan untuk mengatasi semua itu, agar kami tidak tewas oleh godaan-godaan yang ada di dunia ini. Haleluya. Bapa di surga, kami juga terus berdoa untuk Kementerian Hal Ehwal Ekonomi yang berfungsi sebagai agensi pusat yang mengawasi 32 buah agensi khususnya yang terlibat secara langsung dalam pengagihan semula kekayaan untuk membasmi perbezaan dan ketidaksamaan yang ada di negara ini. Biarlah ia akan berkesan di dalam menarik pelaburan dan perniagaan yang baru yang dapat mengambil manfaat daripada segala infrastruktur terancang negara dan mengembali serta memulihkan keadaan ekonomi negara, dan juga kumpulan pekerja mahir yang sudah siap sedia juga dapat mendapat pekerjaan di tempat ini ya Tuhan. Bapa di surga, semua ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkaulah yang berkuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati semuanya Tuhan, agar semuanya berjalan sesuai dan seizin-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami untuk hal-hal yang ada di hadapan kami, dan agar fokus dan komitmen kami hanya kepada Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami nafas untuk terus hidup ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kesempatan Kau berikan kepada kami untuk terus beribadah walaupun secara online. Namun Tuhan, kami percaya Engkau terus kuatkan iman kami Tuhan, walau di mana kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah pun kami pelajari selama ini. Tuhan Yesus, saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi keluarga Asmawi ya Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada keluarga ini ya Tuhan. Jika ada di kalangan keluarga mereka ini ya Tuhan yang kurang sehat, Engkau memberikan kesembuhan, kekuatan pada mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, bagi pelajaran anak mereka, Engkau terus berikan kebijaksanaan kepada anak mereka, biar anak mereka dapat menguasai setiap mata pelajaran yang dipelajari di sekolah ya Tuhan. Tuhan Yesus,
Jika ada masalah yang dihadapi oleh keluarga ini ya Tuhan, semoga Engkau terus campur tangan agar mereka dapat menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi oleh keluarga ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikan kesehatan untuk keluarga ini ya Tuhan. Jauhkanlah segala sakit penyakit keluarga ini ya Tuhan. Semoga keluarga ini terus kuat dari segi rohani, jasmani ya Tuhan. Semoga keluarga ini ya Tuhan terus diberkati dan terus melayani walau dimana jua pun ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami ya Tuhan, mau serahkan dalam tangan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Kau sungguh baik, dan Kau berkati juga Tuhan pelayanan kelompok eklesia ini ya Tuhan. Semoga pelayanan kami Tuhan terus kuat, kukuh ya Tuhan. Biarpun bilangan kami sedikit ya Tuhan, namun itu semua bukan penghalang untuk kami terus beribadah walaupun secara online Tuhan. Biar lebih ramai lagi jiwa yang terus ikut serta beribadah bersama kami ya Tuhan walaupun secara online. Kami percaya Tuhan, ini semua adalah daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati juga bagi mereka yang bawa renungan Tuhan, dan memimpin pujian ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati terus pelayanan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, ini doa kami ya Tuhan. Semuanya kami mau serahkan dalam tangan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin.